Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعني وإياكم بعلومه في الدارين آمين. قال وثلاثة تختص بها النساء وهي الحيض ay ad-damul khariju man imra'atin balagat tis'a sinina wan nifasu wa huwa ad-damul khariju aqibal wiladatu fa innahu mujibun lil ghusli qat'an wal wiladatu al mashubatu bil balali maujibatun lil ghusli qat'an wal mujarradatu anil balali maujibatun fil asahhi. Bacaan kita pada subuh hari ini yaitu kitab Fathul Qarib halaman 7, bab tentang hal-hal yang mewajibkan mandi ya. Nah, berarti kalau yang mewajibkan mandi berarti penyebab hadas besar ya, karena hadas besar harus bersuci dengan mandi ya. Kalau hadas kecil bersuci dengan wudu ya. Yang menyebabkan kita wajib mandi atau mandi jinabat sebagaimana yang telah dibahas Guruta pada subuh Rabu kemarin, ada 3 hal yang berlaku baik laki-laki maupun perempuan ya. Ya, pertama itu adalah bertemunya 2 anggota tubuh yang dikhitan ya. Ya, 2 anggota tubuh yang dikhitan atau jimak ya. Sudah tahu istilah itu ya, jimak, berhubungan suami istri. Yang kedua ya, keluarnya sperma walaupun bukan disebabkan jimak ya, misalnya karena mimpi, mimpi atau sebab lain ya. Jadi pertama jimak, yang kedua keluar secara sebab maupun
dengan sebab jibak atau sebab yang lain. Misalnya mimpi. Kemudian yang ketiga yang mewajibkan mandi karena meninggal dunia. Ya, jadi orang yang meninggal itu wajib dimandikan disebabkan karena meninggalnya. Ya. Ya, coba yang di belakang sini kosong sini. Ya, 3 orang di belakang, isi depan sini. Apa yang menyebabkan orang meninggal itu wajib dimandikan? Karena meninggalnya seorang muslim atau muslimah. Nah, saya mau tanya, coba ini di tengah ini kenapa tidak tahu posisi di tengah? Segeser ke sini ya. Adakah, coba saya mau tanya ya, adakah orang yang meninggal dunia tidak dimandikan, tidak wajib dimandikan? Adakah yang orang yang meninggal tidak wajib dimandikan? Laki-laki? Ada atau tidak ada? Ada atau tidak ada? Ya, perempuan bilang ada orang yang meninggal dunia tidak wajib dimandikan. Kalau laki-laki di sini? Ada juga. Berarti sama. Jangan sampai mau beda. Sesuai pembahasan guru tak kemarin ada ya. Siapa itu orang yang meninggal tidak wajib dimandikan? Yaitu yang mati syahid. Ya, yang mati syahid. Namun ada beberapa penyebab orang meninggal dikategorikan mati syahid, tapi juga tetap dimandikan. Karena mati syahid itu ada 2 macam. Ya. Ada yang mati syahid dunia akhirat, ada yang mati syahidnya nanti di akhirat dikategorikan syahid. Ya. Seperti misalnya mati tertimpa bangunan. Ya, maka itu adalah mati syahid. Tapi nanti di akhirat, di dunia dia tetap dimandikan. Ada perempuan yang melahirkan kemudian meninggal dunia. Sebab meninggalnya itu karena melahirkan, maka dia mati syahid. Tapi mati syahidnya di akhirat. Di dunia tetap dimandikan. Siapa yang mati syahid dunia akhirat? Yaitu yang berperang di jalan Allah. Imam musuh, dia angkat senjata, berperang dengan pedang, meninggal dengan luka darah. Nah, itu tidak dimandikan karena syahidnya dunia akhirat. Ya. Jadi betul tadi jawabannya. Ada orang yang meninggal dunia tidak wajib dimandikan karena mati syahid. Cuma ada juga yang dikategorikan mati syahid tapi nanti di akhirat, sehingga di dunia tetap wajib dimandikan. Ya. Seperti meninggal dengan sebab melahirkan, yang tertimpa bangunan, yang mati tenggelam di laut, itu mati syahid. Tapi tetap dimandikan kalau jenazahnya ditemukan, karena syahidnya nanti di akhirat. Ya, paham tuh? Ya. Itu 3 kategori yang disebutkan, baik laki-laki maupun perempuan. Saya dengar rekamannya Guru Ta, dan saya lihat dia membahas terakhir di situ. Dan kita lanjutkan sedikit. Wa salasatu takhtassu bihan nisa'u. Dan ada 3 penyebab mandi khusus bagi perempuan. Ya, ada 3
yang menyebabkan wajib mandi takhtassu bihan nisa'u, khusus bagi perempuan. Wahyal haidu, yaitu yang pertama sebab haid. Ya, ini khusus untuk perempuan ya. Berarti laki-laki tidak mengalami. Ini Fadil, Iman, Alifu sudah haid atau belum? Tidak, jawabannya tidak. Kalau pertanyaannya sudah atau belum, jawabannya tidak. Jangan sudah, jangan belum. Kalau Alifu bilang belum haid, berarti dia tunggu haid, padahal dia tidak mengalami. Kecuali yang besar-besar ini. Rama, sudah haid belum? Jawabannya tidak. Karena memang tidak mengalami. Baik. Jadi al-haidu, haid. Apa itu? Ad-damul khariju manimra'atin, darah yang keluar manimra'atin balagat tis'a sinina, bagi perempuan yang telah cukup umur balik ya, atau berumur 9 tahun. Ya. Ad-damul khariju manimra'atin balagatis asinina. Jadi haid itu adalah terjadinya darah keluar dari perempuan yang sudah berumur 9 tahun atau umur balik. Jadi ada yang balik umur 9 tahun, ada mungkin yang 10 tahun ke atas, dan bisa jadi ada yang belum sampai 9 tahun umurnya sudah mengalami yang namanya haid ya. Itu khusus bagi perempuan ya. Kemudian wan nifasu, darah nifas. Wan nifasu, darah nifas. Wa huwa damul khariju aqibal wiladatu, yaitu darah yang keluar disebabkan karena melahirkan. Wa huwa damul khariju aqibal wiladatu, nifas itu adalah darah yang keluar sebab melahirkan. Fa innahu mujibun lil ghusli qat'an, sesungguhnya hal itu mewajibkan mandi secara mutlak. Jadi mutlak harus mandi. Wal wiladatul mashubatu bil balali mujibatun lil ghusli qat'an, dan melahirkan al mashubatu bil balali, dalam keadaan basah ya. Jadi ada melahirkan dikategorikan dengan basah-basah. Yang dimaksud di situ melahirkan secara normal
Dan tentu basah disebabkan dengan adanya darah, ya, begitu ya. Jadi melahirkan dengan basah, maujibatun lil ghusli qat'an, mewajibkan mandi secara mutlak. Wal mujarradatu anil balali maujibatun fil asahhi. Adapun melahirkan dengan keadaan tidak basah atau kering, mujibatun fil asahhi, juga wajib mandi menurut pendapat yang paling sah. Adapun yang melahirkan dengan kering, wajib mandi menurut pendapat yang sah. Nah, ini bagi yang ketiga ini termasuk di situ melahirkan dengan cara sesar, ya, tidak normal. Jadi istilah basah berarti dia keluar dengan darah. Ya, maksudnya di sini darah nipas pada saat melahirkan. Sedangkan yang melahirkan dengan cara lain, ya, misalnya sesar, itu tetap darah tapi bukan di jalur yang biasanya. Nah, itulah yang dikategorikan oleh ulama kita. Ada yang lahir dalam keadaan basah, ada yang melahirkan dengan keadaan kering. Yang basah itu normal, yang tidak basah itu ya secara sesar. Ya. Nah, tetap wajib mandi. Ya, tetap wajib mandi. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada wanita yang keguguran? Ya. Jadi kalau ada wanita yang keguguran, apakah yang keluar itu masih berbentuk gumpalan darah atau memang sudah berbentuk bayi tapi tidak normal? Maka juga tetap mewajibkan dia mandi. Ya, bahkan ada tiga hal yang terjadi bagi orang yang lahir ataupun keguguran. Pertama, ketika dia puasa langsung batal puasanya. Ya. Ya, jadi antara melahirkan dengan keguguran sama, mewajibkan mandi. Dan pertama sebab yang terjadi yang lain adalah ketika dia puasa langsung batal puasanya. Ya. Nah, ketika dia puasa langsung batal. Nah, kemudian keguguran atau melahirkan normal, dia wajib mandi. Yang ketiga, gugur ataupun melahirkan normal, dia tetap terjadi baginya nifas. Jadi orang yang kegugur kan termasuk mengalami darah nifas. Ya, jadi itu ya. Ya, jadi inilah tiga hal yang menyebabkan wajib mandi khusus bagi perempuan. Ya. Pertama apa? Haidun, karena haid. Yang kedua nifas. Ya, haid itu menstruasi ya, yang terjadi setiap bulan bagi perempuan. Kalau nifas, darah yang keluar setelah anaknya lahir. Yang ketiga kategori wiladah. Wiladah dalam hal ini al-mashubatu bil balal. Ya, lahir dengan basah dengan darah, ada yang lahir dengan kering dalam arti tidak normal alias sesar. Kesemuanya itu mewajibkan bagi perempuan itu mandi wajib. Ya. Jadi itu yang menjadi pembahasan kita pada pengajian subuh hari ini. Dan mudah-mudahan penjelasan dari guru tak kemarin dan apa yang kita baca tadi sudah menyelesaikan satu persoalan dalam pembahasan kita, khususnya kitab Fathul
Fathul Qarib, babul fi maujibil ghusli, ya, yang mewajibkan ya mandi. Ya, summa qal faslun wa faraidul ghusli salasatu asya. Ya, ahaduha an-niyatu ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Alhamdulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.